بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan, yaitu membaca buku Al-Usulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yaitu yang selanjutnya yaitu masih tentang bab yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengenalan terhadap beliau. Kita wajib mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhadha ala hadhi 10 sinina yad'u ila tauhid. Beliau mengajak kepada tauhid selama 10 tahun, yaitu selama 10 tahun beliau mengajak umat kepada tauhid, yaitu di Mekah. Kemudian wa ba'dal asri urijah bihat sama. Kemudian selanjutnya setelah itu 10 tahun beliau dimi'rajkan. Setelah 10 tahun itu beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Itu beliau dimi'rajkan ke langit. Dan furidat alaihi salawatu khams. Dan setelah itu beliau difardukan, yaitu melaksanakan solat yang 5 waktu. Itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan solat yang 5 waktu. Dan sebelumnya solat 5 waktu ini belum dituntun oleh Allah SWT, belum diturunkan perintahnya. Tentu solat Nabi SAW sebelum itu, yaitu salatul lail, solat malam. Belum ada solat 5 waktu sebelum itu lain. Ketika beliau berada di Mekah, beliau belum diperintahkan untuk melaksanakan solat yang 5 waktu. Kemudian selanjutnya wassala fi Makkah salasa sinin. Beliau menjalankan solat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha, dan setelahnya, yaitu umira bi hijrati ilal Madinah. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Wa hijratul intiqalu min baladi syirk ila baladil Islam. Hijrah adalah pindah, yaitu dari suatu negeri kesyirikan, dari negeri kesyirikan, min baladi syirk, dari negeri kesyirikan
ila baladil Islam, kepada negeri Islam, negeri yang bertauhid kepada Allah SWT. Dahulu di Makkah banyak kesyirikan. Patung-patung itu, berhala-berhala itu digantungkan di Kaabah. Karena itulah Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Sementara waktu itu di Madinah tak ada itu lain. Sebab sebelumnya telah dikirim oleh Nabi da'i ke negeri Madinah, ke negeri Yasrib, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan orang Madinah telah menerima dakwah Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah dengan dakwah Mus'ab bin Umair, menyampaikan tauhid. Beliau diperintahkan ke situ untuk hijrah ke Madinah. Wa hiya baqiyatu ilal an taquma as-saah. Dan kewajiban ini akan tetap berlangsung sampai hari kiamat. Hijrah itu akan berlangsung sampai hari kiamat, yaitu meninggalkan negeri kesyirikan, itu pindah kepada negeri tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Apa kata Allah SWT? Innal ladzina yatawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, itu oleh malaikatul maut, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, yaitu kata Allah SWT, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka. Cabut nyawanya dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu, para malaikat itu berkata, fima kuntum, ada apa kalian ini? Pada sampai kalian menzalimi diri kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang yang tertindas di negeri kami, yaitu di Makkah. Artinya orang-orang yang tak payah hijrah. Qalu, para malaikat itu berkata, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, itu mengapa kalian tidak pergi berhijrah? Mengapa kalian tak payah hijrah? Jadi ketika lah hijrah diperintahkan, watak jua awak dia kesyirikan lain, bah kalian tak pindah, bah kalian tak payah dari negeri kesyirikan ini. Fa ulaika ma'wahu jahannam, mereka itulah orang yang akan dibalasi mereka itu dengan neraka jahannam. Wasa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian illa mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wala tahtaduna sabila. Lalu kata Allah SWT, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, itu dikecualikan itu. Sementara orang yang mampu pergi berhijrah, kuat fisiknya, tahu bulu tampik untuk berhijrah, tidak payahnya, ini dicela oleh Allah SWT melalui para malaikatnya. Kenapa kalian tidak berhijrah? Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Bapa dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Kemudian kata Allah SWT, ya ibadiyallazina amanu in ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Jadi bumi ini luas, sembahlah aku saja. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kesyirikan. Jadi untuk itulah Nabi diperintahkan untuk hijrah, karena di Makkah itu kesyirikan, bukan karena yang lain-lain, tidak. Tetapi kesyirikan itu banyak di situ disampaikan, dan orangnya tidak nerima waktu itu. Lalu Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah.
Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, sababu nuzulil hazihil ayah, sebabnya turun ayat ini, kata beliau, yaitu fil muslimin allazina bi Bakkah lam yujajiruna nadahumullahu bi ismi iman, yaitu orang-orang Islam yang tinggal di Makkah dan tidak ikut berhijrah, tidak mau pergi berhijrah. Allah menyeru mereka dengan sebutan beriman. Wahai orang-orang beriman, berhijrahlah kalian. Itu kata Allah SWT. Wa dalil alal hijrah minas sunnah, dalil dari as-sunnah yaitu tentang hijrah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'u hijratu hatta tanqati at-tauhibah wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan berhenti sebelum terputusnya taubat, dan taubat tidak akan pernah terputus hingga terbitnya matahari dari arah barat. Jadi taubat tidak akan pernah terputus sampai terbit matahari dari arah barat. Kalau terbit matahari dari arah barat, maka taubat telah tertutup. Tidak diterima taubat awak di Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri gadangnya hari kiamat. Salah satunya itu terbitnya matahari dari arah barat. Dan banyak ciri-ciri gadang yang lain, itu munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya api dari negeri Yaman, kemudian keluarnya binatang, yaitu Dahbatul Ard, yaitu binatang dari bumi, dalam perut bumi, kemudian munculnya Imam Mahdi. Banyak ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri hari kiamat. Yang terakhir ciri-cirinya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Maka nak terima taubat awak ketika itu. Kemudian selanjutnya, falamma taqarra bil Madinah, setelah menetap di Madinah, kemudian umira bi baqiyati sarail Islam, beliau diperintahkan dengan syariat Islam. Barulah beliau diperintahkan dengan syariat Islam. Mis zakah, seperti zakat. Zakat diperintahkan di Madinah. Itu zakat diperintahkan di Madinah. Was-saum, dan puasa diperintahkan setelah Nabi di Madinah. Wal hajj, dan haji diperintahkan setelah Nabi berada di Madinah. Wal jihad, jihad pun diperintahkan setelah Nabi berada di Madinah. Wal azan, azan pun begitu pula, itu menyeru orang untuk salat. Bagaimana kata Nabi, kum ya Bilal yu'adzinu bis salat, berdiri engkau wahai Bilal, serulah orang untuk salat. Jadi azan itu untuk solat, bukan untuk yang lain, bukan untuk menaikkan rumah. Kan ada orang naikkan rumah baru tu azan, sembahyang di rumah sama-sama, yang jemaah tinggal masjid. Kadang tak ada orang sembahyang di masjid sama maghrib tu. Sama orang itu azan apa, orang naik rumah situ solat jemaah ikut salat. Jadi azan diperintahkan di Madinah. Wal amri bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, itu berdakwah, menyampaikan yang ma'ruf, itu di Madinah. Wan nahi anil munkar wa ghairu zalika min syara'il Islam, dan syariat Islam yang lainnya, yaitu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW setelah beliau berada di Madinah. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, menunjukkan dakwah Nabi pertama kali adalah tauhid. Sebab syariat Islam yang lain, ketika tauhid itu tidak tagak, maka bisa saja amal-amalnya batal, bisa saja batal amal-amalannya. Kalaulah melakukan kesyirikan, yaitu melakukan kesyirikan, yaitu seperti solat, akan terhapus solatnya, yaitu dengan melakukan kesyirikan. Apa kata Nabi? Man ata kahinan, siapa yang mendatangi kahin atau dukun, yaitu fasaddaqa bima yaqul, lalu dibenarkan perkataan kahin tadi, perkataan dukun tadi, la tuqbal salatahu fi arba'ina laila, tidak diterima solat orang ini selama 40 malam. Kalaulah solat diperintahkan dulu, mentara tauhid nak tagak,
Tentu orang solat sementaranya tetap berbuat syirik kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi dulu tauhid. Tauhid. Kemudian barulah diperintahkan solat, zakat, puasa. Batal pahala solatnya karena perbuatan syirik yang lakukan. Sebagian orang ada yang buat itu. Itu bukan berarti tak berpendidikan, tahu. Bahkan itu adanya orang untuk urusan-urusan politik datang juga kepada paranormal. Itu kepada kahin atau dukun, minta pawang supaya jabatannya naik, supaya jabatannya tidak turun. Macam-macam. Itu perbuatan syirik. Sebagian yang banyak yang melakukan. Banyak yang melakukan. Sementaranya tetap je solat. Sementaranya tak tahu pembatal-pembatal nawakidul Islam. Pembatal-pembatal yang dia lakukan. Itulah makanya Nabi berdakwah pertama kali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga amalan-amalan yang lain akan batal dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika hudallah. Apa kata Allah? Itulah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha. Dia menunjuki hamba-hamba yang dia kehendaki. Walau asyraku, jikalaulah hamba-hamba itu berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan terhapuslah seluruh amal-amalnya. Begitu jelah Nabi dimusuhi oleh kaumnya karena menyampaikan tauhid. Karena menyampaikan tauhid. Tak ada sebab Nabi dimusuhi kecuali menyampaikan tauhid. Kenapa nabi-nabi yang lain dimusuhi pun begitu juga bapak dan ibu. Nabi Musa dimusuhi karena menyampaikan tauhid. Nabi Yahya dimusuhi, dibunuh karena menyampaikan tauhid. Nabi Zakaria pun begitu juga. Bahkan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, karena menyampaikan tauhid. Begitu juga Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yaitu karena menyampaikan tauhid, dimusuhi oleh kaumnya. Karena yang lain tak ada dah. Kalau kejujuran dipuji oleh orang Arab, kejujuran Nabi SAW, apa lagi? Kedermawanan dipuji oleh orang Arab, dipuji kedermawanannya. Karena yang lain-lain Nabi dipuji, karena akhlak Nabi dipuji. Tapi karena menyampaikan tauhid dan syirik, karena itulah Nabi dimusuhi. Itulah, itulah dai-dai sampai akhir zaman dimusuhi karena menyampaikan tauhid. Tak ada lah ibu bapak. Dai-dai, mubaligh-mubaligh yang dimusuhi dimanapun berada di atas dunia kau karena menyampaikan tauhid. Ada yang lain no, karena menyampaikan tauhid, menyampaikan syirik, menyampaikan bid'ah. Bid'ah itu, alun bid'ah itu ada oleh Nabi lah menyampaikan bid'ah. Bukan kini saja. Di zaman Nabi mah ada bid'ah. Tapi apa kata Nabi? Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap amal yang kalian adakan itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kullu dolalatin finnar. Seluruh kesesatan itu tempatnya neraka. Pada waktu itu bid'ah lu ada oleh. Tetapi Nabi lah mewanti-wanti umatnya, itu memperingatkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Sebab amal yang dilakukan tanpa dasar sunnah, tak ada perintah dari Nabi, ditolak oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan, suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, amalnya itu ditolak oleh Allah, ditolak oleh Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau kalian dapatkan hadis yang sahih, itulah mazhabku, itulah pendapatku. Andaikan tak sesuai pendapatku dengan hadis yang sahih, ambil hadis yang sahih, tinggalkan pendapatku. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan seperti itu. Begitu juga ulama-ulama yang lain seperti Imam Malik. Itu ditanya kepada Imam Malik, bolehkah kami menyela-nyelai jari dalam berwuduk? Apa kata Imam Malik? Tak ada tuntunannya dah katanya. Itu menurut mazhabnya, ijtihadnya. Kemudian disampaikan oleh orang kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, ada hadisnya Imam Malik, itu menyela-nyelai jari dalam berwuduk. Mana hadis dia? Ikut hadis dia. Dicoliknya oleh Imam Malik. Oh yo. Ini yang mau berubah pendapat apa kata Imam Malik? Iaitu wajib menyela-nyelai jari dalam berwuduk. Tinggalkan pendapat aku yang dahulu. Itu kata Imam Malik. Wajibnya kita mengikut sunnah Nabi SAW. Amal-amal yang tidak sesuai sunnah atau perbuatan-perbuatan yang melakukan kesyirikan akan menghapus amal ibadah yang kita lakukan. Makanya dakwah Nabi yang pertama kali adalah tauhid, adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal kitab ini telah disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, wajibnya kita
mengenal Allah Ta'ala, mengenal Islam dengan dalil, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita pada subuh kini ko. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.